Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Maria Yosefa Mahulia dengan NIM 19211414136. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Emmanuel Stefanus Aristoteles Lopiwavo dengan NIM 192114133. Yang kedua, Dominika Felita Ayu dengan NIM 192114160. Dan Maria Mete dengan NIM 192114138. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang Control for Information Security. Saat ini, setiap organisasi mengandalkan teknologi informasi atau IT. Banyak organisasi juga yang memindahkan setidaknya sebagian sistem informasi mereka ke cloud. Pada bab ini, mereka membahas seputar prinsip-prinsip dalam kerangka kerja layanan kepercayaan yang dikembangkan oleh AICPA dan CICA untuk memberikan paduan untuk menilai keandalan sistem informasi. Namun demikian, karena COBIT 5 adalah kerangka kerja yang diakui secara internasional digunakan oleh banyak organisasi auditor dan akuntan perlu akrab dengannya. Oleh karena itu, merujuk pada bagian CUBIT yang relevan yang berhubungan antar masing-masing sehingga orang dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip yang berkontribusi pada keandalan sistem juga penting untuk mengelola investasi organisasi secara efektif dalam bidang IT. Kerangka kerja layanan kepercayaan mengatur kontrol terkait IT ke dalam 5 prinsip yang berkontribusi bersama terhadap keandalan sistem, yaitu keamanan, kerahasiaan, privasi, integritas, pemrosesan, dan ketersediaan. Selanjutnya, menyangkut dua konsep keamanan informasi mendasar. Yang pertama adalah keamanan adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Meskipun keamanan informasi yang efektif membutuhkan penyebaran alat teknologi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi, keterlibatan dan dukungan manajemen senior di semua fase siklus hidup keamanan benar-benar penting untuk meraih kesuksesan. Langkah pertama dalam siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi bahwa organisasi menghadapi dan memilih merespon yang sesuai. Langkah kedua adalah melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengkomunikasikannya kepada semua karyawan. Langkah ketiga dari siklus hidup keamanan melibatkan akuisisi atau pembangunan alat teknologi tertentu. Langkah keempat dalam kehidupan keamanan siklus memerlukan pemantauan kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi. Kemajuan dalam IT menciptakan ancaman baru dan mengubah risiko terkait dengan ancaman lama. Oleh karena itu, manajemen harus menilai kembali respon risiko organisasi secara berkala bila perlu membuat perubahan pada kebijakan keamanan informasi dan berinvestasi dalam solusi baru untuk memastikan bahwa upaya keamanan informasi organisasi mendukung strategi bisnis dengan cara konsisten dengan selera risiko manajemen. Yang kedua yaitu model keamanan informasi berbasis waktu. Tujuan dari model keamanan informasi berbasis waktu adalah untuk menggunakan kombinasi kontrol preventif, detektif, dan korektif untuk melindungi aset informasi cukup lama dari organisasi dan untuk mendeteksi bahwa serangan terjadi dan mengambil langkah-langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan sebelum informasi hilang atau dikompromikan. Model keamanan informasi berbasis waktu dapat diekspresikan dalam rumus P lebih dari D ditambah R, di mana P adalah waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menerobos berbagai kontrol yang melindungi aset informasi organisasi. D adalah waktu yang diperlukan organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang berlangsung. R adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi dan menghentikan serangan jika bersamaan puas, yaitu jika P lebih dari D ditambah R benar, maka prosedur keamanan informasi organisasi efektif. Jika tidak, keamanan tidak efektif. Selanjutnya, memahami serangan yang ditargetkan. Organisasi tidak luput dari sasaran serangan yang disengajai. Karena itu, penting untuk memahami langkah-langkah dasar yang digunakan penjahat untuk menyerang sistem informasi organisasi, yaitu yang pertama melakukan pengintaian, yang kedua mencoba merekayasa sosial, yang ketiga memindai dan memetakan target, yang keempat penelitian, yang kelima menjalankan serangan, dan yang keenam menutup jejak. Setelah mengetahui ini, organisasi harus membahas metode untuk mengurangi risiko serangan. Selanjutnya, memproteksi sumber daya informasi.
Bagian ini membahas kontrol preventif, detektif, dan korektif. Berbasis waktu contoh komponen model. Yang pertama adalah perlindungan, seperti orang penciptaan budaya sadar keamanan. Lalu ada pelatihan, seperti proses kontrol akses penggunaan, proses pengujian penetrasi, proses mengubah kontrol dan mengubah manajemen, dan solusi IT. Lalu ada anti-malware, yaitu kontrol akses jaringan, seperti firewall, sistem pencegahan intrusi, dan lain-lain. Lalu ada enskripsi, seperti keamanan fisik, seperti kontrol akses, kunci penjaga, dan lain-lain. Dan deteksi, seperti analisis log, sistem deteksi instruksi, pemantauan berkelanjutan. Lalu ada respon, seperti tim respon insiden komputer atau CIRT. Dan kepala petugas keamanan informasi atau CISO. Selanjutnya, mendeteksi serangan. Seperti disebutkan sebelumnya, kontrol pencegahan tidak pernah 100% efektif dalam memblokir semua serangan. Oleh karena itu, praktik manajemen COBIT 5 DSS 0507 menjelaskan kegiatan yang juga perlu mengaktifkan deteksi gangguan dan masalah yang tepat waktu. Oleh karena itu, praktik manajemen COBIT 5 DSS 0507 menjelaskan kegiatan yang juga perlu mengaktifkan deteksi gangguan dan masalah yang tepat waktu. Yang pertama yaitu analisis log. Sebagian besar sistem dilengkapi dengan kemampuan luas untuk mencatat siapa yang mengakses sistem dan apa tindakan spesifik yang dilakukan setiap pengguna. Log ini membentuk jejak audit akses sistem. Seperti jejak audit lainnya, log bernilai hanya jika mereka secara rutin diperiksa. Analisis log adalah memeriksa log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Sangat penting untuk menganalisis log supaya gagal untuk log masuk ke sistem dan gagal memperoleh akses ke sumber informasi tertentu. Tujuan analisis log adalah untuk menentukan alasan upaya logon gagal ini. Log perlu dianalisis secara teratur untuk mendeteksi masalah secara tepat waktu. Ini bukan mudah karena log dapat dengan cepat tumbuh dan dalam ukurannya. Masalah lain adalah bahwa banyak perangkat yang menghasilkan log dengan format eksklusif, sehingga sulit untuk berkolerasi dan meringkas log dari perangkat yang berbeda. Alat perangkat lunak seperti sistem manajemen log dan sistem manajemen informasi keamanan berusaha mengatasi masalah ini dengan mengonversi format log khusus ke vendor ke dalam presentasi umum dan menghasilkan laporan yang berkolerasi dan meringkas informasi dari beberapa sumber. Namun demikian, analisis log pada akhirnya membutuhkan penilaian manusia untuk menafsirkan laporan dan mengidentifikasi suatu yang tidak normal. Yang kedua adalah sistem deteksi intrusi. Sistem deteksi intrusi jaringan atau IDS terdiri dari serangan sensor dan unit pemantauan pusat yang semua log lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall dan kemudian menganalisis log tersebut untuk tanda-tanda gangguan yang dicoba atau berhasil. Seperti IPS jaringan, fungsi IDS jaringan dengan membandingkan lalu lintas yang diamati dengan basis aturannya. Selain itu, IDS dapat diinstal pada perangkat tertentu untuk memantau upaya tidak sah untuk mengubah perangkat tersebut konfigurasi. Perbedaan utama antara IDS dan IPS adalah IDS hanya menghasilkan peringatan-peringatan ketika mendeteksi pola lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Kemudian, baik anak-anak dan wanita atau hak yang bertanggung jawab untuk memantau IDS untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Sebaliknya, IPS tidak hanya mengeluarkan peringatan, tetapi juga secara otomatis mengambil langkah-langkah untuk menghentikan serangan yang dicurigai. Yang ketiga adalah pemantauan berkelanjutan. Praktik manajemen COBIT 5 APO 0108 menekankan pentingnya pemantauan terus-menerus kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan informasi, organisasi, dan secara keseluruhan kinerja proses bisnis. Pemantauan semacam itu adalah kontrol detektif penting yang dapat mengidentifikasi masalah potensial secara tepat waktu dan mengidentifikasi petualang untuk meningkatkan kontrol yang ada. Menanggapi serangan, suatu organisasi membutuhkan prosedur untuk melakukan tindakan korektif tepat waktu. Terdapat dua kontrol yang sangat penting. Yang pertama, tim respon insiden komputer atau CIRT.
Komponen kunci untuk dapat menanggapi insiden keamanan dengan segera dan efektif adalah pembentukan tim respon insiden komputer atau CIRT. CIRT harus mencakup tidak hanya spesialis teknik, tetapi juga manajemen operasi senior, karena beberapa tanggapan potensial terhadap insiden keamanan memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. CIRT harus memimpin proses respon insiden organisasi melalui 4 langkah. Yang pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah penahanan masalah, yang ketiga pemulihan, dan yang keempat tindak lanjut. Komunikasi sangat penting dalam keempat langkah dalam proses respon insiden. Oleh karena itu, beberapa metode untuk memberi tahu anggota CIRT diperlukan, misalnya IPS dan IDS, mungkin dikonfigurasi untuk mengirim pemberitahuan email. Namun, jika sistem mati atau dikompromikan, pemberitahuan email mungkin tidak berfungsi. Telepon tradisional dan ponsel penyediaan saluran alternatif yang baik untuk mengirim peringatan awal dan komunikasi berikutnya. Penting juga untuk mempraktikkan rencana respon insiden termasuk proses peringatan. Kepala Petugas Keamanan Informasi atau CISO. COBIT 5 mengidentifikasi struktur organisasi sebagai target penting untuk mencapai kontrol yang efektif dan aman. Salah satu cara untuk memenuhi tujuan ini adalah menciptakan posisi CISO yang harus independen dari sistem informasi dan harus melaporkan kepada Chief Operating Officer atau CEO atau kepala eksekutif pejabat. CISO harus memahami lingkungan dan pekerjaan teknologi perusahaan dengan Chief Information Office untuk merancang, mengimplementasikan, dan mempromosikan kebijakan prosedur. CISO juga harus menjadi asesor yang tidak memihak dan mengevaluator lingkungan IT. Oleh karena itu, CISO harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kerentanan dan penilaian risiko dilakukan secara teratur dan audit keamanan dilakukan secara berkala. CISO juga perlu bekerja sama dengan penanggung jawab keamanan fisik, karena akses fisik yang tidak sah dapat memungkinkan penyusup bisa lewat, dan yang paling rumit kontrol akses logis. Selanjutnya, implikasi keamanan virtualisasi, komputasi cloud, dan Internet of Things. Baru-baru ini banyak organisasi yang telah menganut virtualisasi dan komputasi cloud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Virtualisasi pemanfaatan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan beberapa sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Ini memotong biaya perangkat keras karena lebih sedikit server yang perlu dibeli. Lebih sedikit mesin berarti lebih rendah biaya pemeliharaan. Biaya pusat data juga turun karena lebih sedikit ruang yang perlu disewa, yang juga mengurangi biaya utilitas. Masing-masing komputasi cloud berpotensi menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Cloud publik sebenarnya menghilangkan kebutuhan untuk melakukan investasi modal utama dalam IT. Dengan organisasi membeli pengguna sumber daya komputasi mereka berdasarkan bayar penggunaan atau langganan. Selain mengurangi biaya, sentralisasi sumber daya komputasi dengan komputasi awan, baik publik privat atau hibrid, memudahkan mengubah perangkat lunak dan perangkat keras sehingga meningkatkan fleksibilitas. Virtualisasi dan komputasi mengubah risiko beberapa ancaman keamanan informasi. Selain itu, karena awam publik, menurut definisi, dapat diakses melalui internet. Proses autentikasi adalah sarana utama untuk melindungi data yang tersimpan di cloud dari akses yang tidak sah. Cloud publik juga menimbulkan kekhawatiran tentang aspek dari keandalan sistem, seperti kerahasiaan, privasi, integritas, pemrosesan, dan ketersediaan, karena organisasi adalah kontrol outsourcing atas data dan sumber daya komputasi kepada pihak ketiga. Meskipun virtualisasi dan komputasi cloud dapat meningkatkan risiko, beberapa ancaman, baik pengembangan juga menawarkan kesempatan untuk meningkatkan keamanan secara signifikan secara keseluruhan. Kontrol akses pengguna yang kuat idealnya melibatkan penggunaan multifaktor. Autentikasi dan kontrol akses fisik sangat penting. Firewall virtual IPS dan IDS
untuk digunakan baik oleh penyedia cloud untuk mengisolasi mesin virtual dan pelanggan cloud dari satu sama lain, dan oleh organisasi untuk membatasi akses karyawan dengan benar hanya ke bagian-bagian tersebut sistem yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Dengan demikian, virtualisasi dan komputasi cloud dapat memiliki efektif positif atau negatif pada tingkat keamanan informasi secara keseluruhan. Tergantung pada beberapa, baik organisasi atau cloud penyedia menerapkan berbagai lapisan kontrol preventif, detektif, dan korektif. Istilah Internet of Things mengacu pada penyemat sensor dalam banyak perangkat, seperti lampu, pemanasan dan AC, peralatan, dan lain-lain. Sehingga perangkat tersebut sekarang dapat disambungkan ke internet. Istilah Internet of Things tersebut memiliki implikasi yang signifikan untuk keamanan informasi. Perpindahan ke Internet of Things berarti bahwa banyak perangkat lain yang ditemukan dalam pengaturan kerja sekarang menyediakan sarana potensial untuk mengakses jaringan perusahaan dan oleh karena itu harus diamankan. Di sisi lain, menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kontrol akses fisik. Dengan demikian, efek bersih pada kemampuan organisasi untuk memenuhi model keamanan berbasis waktu tergantung pada beberapa, baik ia membahas dan menggunakan pengembangan baru ini. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.